Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Islam Al-Ma'arif Cinangka, khususnya untuk kelas 7 tahun pembelajaran 2020-2021. Tetap masih dalam keadaan situasi BDR, kita belajar di rumah dengan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk kelas 7, untuk kesempatan minggu ini kita sudah memasuki daripada bab 3, yaitu bagaimana kita bisa membudidayakan tanaman sayuran. Kalian tentu tahu bahwa bagaimana pentingnya sayuran itu untuk tubuh kita, sebagai nutrisi, sebagai fiber, serat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mengembangkan tanaman sayuran ini dengan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kalian bisa baca materi di dalam halaman 34 sampai dengan 36, dan kemudian kalian jawab untuk soal pertanyaan 1 sampai 5 yang ada di halaman 36. Dan nanti juga Bapak akan kirimkan video materi pembelajaran melalui sebuah video yang nantinya kalian pahami. Dan kemudian juga untuk tugas yang kedua, yaitu kalian kerjakan halaman 38 sama soal nomor 1 sampai dengan 5. Demikian, dan selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam BDR, pembelajaran jarak jauh PJJ di rumah, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok untuk dibudidayakan. Yang pertama adalah tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55-61 hari setelah tanam. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah yang bahasa latinnya adalah Allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 hari setelah tanam. Tanaman selanjutnya adalah kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Terdapat 2 jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenannya dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batangnya. Selanjutnya adalah bayam. Bayam termasuk sayuran dataran tinggi tetapi dapat hidup di dataran rendah. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah dengan bentuk batang persegi. Bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen. Teman-teman, tanaman sayur selanjutnya yaitu sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Sawi sendiri dapat dipanen pada umur 40-50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Nah, itulah contoh sayuran yang bisa dibudidayakan di Indonesia. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi tanaman sayuran yang diperlukan antara lain, yang pertama, bahan. Bahan ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah benih dan bibit. Benih berbeda dengan bibit. Kalau benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas tinggi baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya. Selanjutnya adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Selanjutnya adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman.
Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam ini sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, media tanam bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Beberapa jenis media organik yang bisa digunakan sebagai media tanaman adalah yang pertama, arang sekam, yang kedua, kompos, selanjutnya adalah sabut kelapa. Nah teman-teman, kalau media tanam bahan anorganik sendiri jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama gel, yang kedua pasir, yang selanjutnya adalah pecahan batu bata, yang keempat spon, yang terakhir adalah vermikulit dan perlit. Teman-teman tahu nggak sih peralatan tanaman yang digunakan untuk dapat mempermudah dalam proses kegiatan dalam budidaya antara lain yang pertama garpu, yang kedua skop, yang ketiga cangkul, yang keempat gembor, selanjutnya adalah koret, dan yang terakhir adalah sprayer. Teman-teman, kalian tahu nggak tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Berikut ini tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Yang pertama, pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanamannya, dan kalian juga harus tahu bahwa selama masa pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemindahan bibit itu juga perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Yang kedua adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Teman-teman, tanah harus diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Yang selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Ada beberapa jenis dalam pemeliharaan. Yang pertama penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, juga pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan juga pemasangan anjir atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang selanjutnya adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Teman-teman, yang bagian terakhir adalah pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Teman-teman, akhirnya selesai sudah budidaya tanaman sayuran yang bagian pertama. Kita ketemu lagi nanti di budidaya tanaman sayuran yang bagian kedua. Sebelum kita berpisah, ada satu pertanyaan buat kalian. Sayur apa yang bikin berpisah? Jawabannya adalah sayonara. Sekian dari saya, ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.